Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Arum Kusuma, NIM 2019 1090 1013, Prodi Teknik Pertambangan akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai motor induksi. Pengertian motor induksi. Motor induksi atau bisa disebut dengan motor asinkron adalah motor listrik yang putaran rotornya tidak sama dengan putaran medan stator. Dengan kata lain, putaran rotor dengan putaran medan stator terdapat selisih putaran yang disebut slip. Prinsip kerja motor induksi. Motor atau mesin induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip dasarnya yaitu bila sumber tegangan arus bolak-balik atau AC dihubungkan pada kumparan stator, sehingga akan menimbulkan medan putar yang memotong batang konduktor pada rotor. Hal ini menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL induksi pada rotor yang akan menghasilkan arus, kemudian menyebabkan rotor berputar searah pada medan putar stator. Sebelum mempelajari materi motor induksi lebih dalam, alangkah lebih baiknya jika kita memahami konstruksi motor induksi. Konstruksi motor induksi yang pertama yaitu bodi motor. Bodi motor adalah plat besi pada bagian terluar dari motor, tempat mengalirnya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet. Selain itu, bodi motor merupakan tempat lekatnya stator serta pelindung komponen utama. Yang kedua ada stator. Stator adalah bagian dalam yang terletak mengelilingi poros utama. Stator terdiri dari lempengan besi yang dililit oleh tembaga. Yang ketiga ada rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar yang juga terdiri dari susunan konduktor. Rotor memiliki dua jenis, yaitu rotor sangkar atau bisa disebut dengan squirrel cage dan juga krotolili atau water rotor. Prinsip kerja motor induksi. Adanya medan putar didapat dengan menghubungkan sumber arus tegangan arus bolak-balik AC pada kumparan stator. Besarnya medan putar pada motor induksi yang dihasilkan tergantung pada kuat medan dan jumlah kutub dengan persamaan NF sama dengan 120 F per P. Medan putar tersebut kemudian akan menembus penghantar pada rotor sehingga menghasilkan flux magnet yang menghasilkan gaya gerak listrik atau induksi. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, adanya GGL induksi akan menghasilkan arus. Adanya arus di dalam medan magnet menimbulkan gaya pada motor. Pada proses ini, motor akan berputar searah pada medan putar pada stator. Pengaplikasian motor induksi dalam bidang pertambangan. Motor induksi yang digunakan dalam bidang pertambangan adalah motor induksi 3 fase. Motor induksi banyak digunakan karena memiliki bentuk yang sederhana, konstruksinya yang kuat, efisien, dan harganya relatif murah. Pada bidang pertambangan, motor induksi diaplikasikan pada mobile crusher, yaitu mesin pemecah batuan, belt conveyor sebagai rangkaian ban berjalan yang dipakai untuk memindahkan atau mengangkat material. Yang ketiga ada vibrating screen, yaitu ayakan getar, yang merupakan alat untuk memisahkan ukuran material dengan cara diayak dan disaring. Berikut ini adalah contoh dari motor induksi, yaitu motor dengan tipe Y280S4. Dapat diperoleh langsung dengan mengunjungi lapak Alibaba di toko Jingsu Wangpai Motor Manufacture. Motor ini dibanderol dengan harga 12 hingga 25 juta. Jangan takut karena harga mempengaruhi kualitas. Dengan spesifikasi voltage 400 volt, 3 fase, output daya 75 kW serta 1500 rpm. Selanjutnya adalah contoh soal. Jika terdapat soal seperti ini, maka solusinya adalah yang pertama, kita harus melakukan tes BR atau blok rotor terlebih dahulu. Untuk menghitung ZBR, yaitu 150 volt per akar 3 per 35 sama dengan 2,47 ohm. Kemudian dicari RBR. RBR yaitu input daya dikali 3 dibagi dengan 35 kuadrat sehingga didapatkan hasil 1,09 ohm. Kemudian dicari XBR dengan cara akar dari ZBR kuadrat min RBR kuadrat sehingga didapatkan hasil 2,22 ohm.
Dengan penjumlahan X1 plus X2 aksen sama dengan 2,22, maka didapatkan hasil X1 sama dengan 1,48 ohm dan X2 aksen sama dengan 0,74 ohm. Kemudian mencari R2 aksen dengan cara R dr min R1 buka kurung XM min X2 aksen per XM kuadrat. Kemudian sehingga didapatkan hasil R2 aksen sama dengan 0,568 ohm. Langkah kedua adalah melakukan tes NL atau no loop. Yang Z0 itu dengan cara 400 per akar 3 per 7,5 arusnya sama dengan sehingga didapatkan hasil 30,79 ohm. Kemudian R0 nya juga dicari sehingga didapatkan hasil 4,15 ohm. X0 didapat dari hasil Z0 kuadrat min R0 kuadrat sehingga didapatkan hasil 30,51 ohm. Kemudian menghitung XM sama dengan X0 min X1, X0 nya dimasukkan, X1 nya dimasukkan sehingga diperoleh hasil 29,03 ohm. Yang ketiga adalah mencari resistansi yang keluar, yaitu dengan rumus R2 aksen kali 1 per S min 1. Dimasukkan angka-angka yang telah diketahui sehingga didapatkan hasil 13,63 ohm. Yang keempat adalah menggambarkan model rangkaian. Jadi rangkaian model dari soal adalah seperti pada gambar 9.24, di mana ZF-nya itu sama dengan 10,98 plus J5,96 atau sama dengan RF plus JXF. Jadi RF-nya 90,98 ohm dan J inputnya yaitu 11,53 plus J 7,44 atau sama dengan 13,72. Yang kelima adalah menghitung I1 dan power inputnya. I1 diperoleh dari memasukkan angka-angka sehingga diperoleh nilai 16,84 ampere. Kemudian PF-nya dari cos 32,8 derajat hingga diperoleh hasil 0,84 dan power inputnya adalah akar 3 dikali 400 dikali dari I1-nya dikali sama PF hingga diperoleh hasil 9,80 kW. Yang keenam adalah karena reaktansi bersifat non-disipatif daya dalam R, maka akan membentuk daya melintasi celah udara sehingga didapatkan hasil PG sama dengan 3 kali I1 kuadrat kali RL. Disubstitusikan nilai-nilai yang diketahui sehingga diperoleh nilai 9,34 kW. Yang ketujuh adalah output mekanis. Output mekanis itu dapat dihitung dengan rumus 1 min S kali PG. Kemudian dimasukkan nilai-nilai yang telah diketahui diperoleh nilai 8,97 kW. Rotation loss-nya dimasukkan angka-angka yang diketahui tadi sehingga diperoleh nilai 600,7 watt. P output-nya sama dengan 8,97 min 0,607 sehingga hasilnya adalah 8,36 kW. Omega S-nya ada 1000 kali 2pi per 60 didapatkan hasil 104,72 radian per sekon. Yang kedelapan adalah menghitung efisiensi. Circuit-nya itu dengan memasukkan angka-angka 8360 per 104,72 kali 1 min 0,04 didapatkan hasil 83,16 sehingga efisiensinya adalah dari circuit ini net per 9 power inputnya 9,80 dikali 100 sama dengan 85,31%. Rotational loss-nya itu sama dengan tadi diketahui yang telah dihitung 607 watt. Jadi bisa dihitung bahwa stator copper loss-nya adalah 468 watt, rotor copper loss-nya 374 watt. Total loss-nya penjumlahan dari rotational loss plus stator copper loss dan rotor copper loss. Sehingga total loss-nya itu sama dengan 1449 watt. P input min P output itu sama dengan 9800 min 8360 sama dengan 1440. Jika diperbandingkan dengan sirkuit model, maka langkah pertama yaitu melakukan tes NL terlebih dahulu. Tes NL-nya, PR-nya tadi sudah dihitung 607 watt, kemudian IWF sama dengan 264 ohm, terus
arusnya WF sama dengan 0,875, IM-nya sama dengan 7,45, XM-nya 231 min 7,45 31 ohm. Yang kedua adalah melakukan tes BR blok motor. Nah, ZBR-nya tadi sudah diketahui 2,47, RBR 1,09, sehingga dihitung X1 sama dengan 1,48 ohm dan X2 aksen sama dengan 0,74 ohm. Yang ketiga adalah menghitung Z total. Z total itu sama dengan 0,55 plus 0,54 plus 12,96 plus J222 sehingga didapatkan hasil 14,22. Kemudian I2 aksen yaitu dengan rumus 2,31 per 14,22 dengan sudut 9 derajat sehingga didapatkan hasil 16,64 min J2,54. Yang keempat adalah menghitung keluaran daya mekanis. Kemudian menghitung arus stator, kemudian yang terakhir menghitung efisiensi. Mechanical power output gross-nya adalah 3 kali 16,24 kuadrat kali 12,96 dan didapatkan hasil 10,25 kW. Mechanical power output-nya juga sama dari mechanical power output gross dikurangi load loss-nya 10,25 min 0,607 sama dengan 9,64 kW. Kemudian dihitung torque-nya 9.640 per 104,72 dikali 1 min 0,64 sehingga didapatkan hasil 96 Nm. Kemudian dihitung arus dari statornya. Arus stator yaitu rumusnya I1 sama dengan IM plus I aksen 2. Dimasukkan, distribusikan nilai-nilainya dan perhitungan sesuai yang tertera di sini sehingga didapatkan I1 sama dengan 0,85. Power inputnya sama dengan akar 3 kali 400 dikali 18,9 dikali 0,85 didapatkan hasil 11,13 kW sehingga efisiensinya adalah 9,64 per power inputnya 11,13 dikali 100 sama dengan 86,61%. Jadi efisiensinya yaitu dari mechanical power output netnya yaitu 9,64 per power inputnya didapatkan hasil 86,61%. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian jika menggunakan sirkuit model. Hasil yang diperoleh dari model itu perkiraan sekitar 10 hingga 12% lebih tinggi daripada yang diperoleh dari model IEEE model yang pertama. Nah, kedua efisiensi tentu saja cukup dekat antara satu dengan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.